Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami mau belajar dengan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu, terus menolong kami dan memampukan kami untuk menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, berkat perenungan firman Tuhan. Ya. Berkat perenungan firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Kalau judul di atas, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukanlah demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan tadi sudah saya sebutkan bahwa tema hari ini adalah berkat perenungan firman Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas, pemazmur menuliskan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu Saudara, orang fasik itu punya nasihat, ya. Nasihatnya biasanya lebih jos, ya, lebih bagus, lebih meyakinkan, ya, membuat orang banyak tertarik. Itu nasihatnya orang fasik, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar menelaah, mempelajari, memahami, mengerti, bisa membaca situasi dan kondisi. Kepada siapa kita berhadapan ketika kita mendengar satu nasihat? Kita harus mengerti, kita harus jeli dengan benar. Sebab kalau kita tidak belajar, jeli, teliti, berhati-hati, kita akan celaka. Apa sebabnya? Sebab Alkitab mengatakan dalam ayat yang terakhir berkata, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi walaupun nasihatnya bagus, walaupun begitu meyakinkan, begitu menggiurkan, begitu menggairahkan, tetapi ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Mengapa? Karena jalan orang fasik tidak pernah dikenal oleh Allah, tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kedua berkata, ya, tetapi, ya, yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, ya. Tetapi kesukanya ialah Taurat Tuhan.
Yang kedua, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Jadi orang yang mempunyai kesukaan Taurat Tuhan, orang yang mempunyai kesukaan firman Tuhan, itu ada 3 cirinya, ada 3 tandanya. Yang pertama, tidak suka mendengar nasihat orang fasik. Yang kedua, apa yang kedua saudara? Dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini pencemooh ini banyak saudara. Dunia akhir zaman, ya, orang saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika kita sedang duduk berkumpul bersama. Kita juga harus jeli, waspada. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memahami situasi dan kondisi kepada siapa kita duduk. Ya, kita harus perhatikan. Ya, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, itu saudara dikatakan dalam ayat yang ketiga, yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang kesukaannya itu merenungkan Taurat Tuhan. Itu ada yang pertama kali ada satu kebahagiaan tersendiri. Jadi bukan masalah, bukan persoalan yang direnungkan, tetapi Taurat Tuhan. Ya. Lalu juga ada tandanya saudara, orang yang suka mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu ada tandanya. Tandanya yang pertama, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah layu daunnya. Ya. Mengapa? Karena akar-akarnya terus memerambatkan batang akar-akarnya ke batang air. Tanda yang kedua, ya, ia menghasilkan buah, ya, menghasilkan buahnya, ada buahnya, berbuah pada musimnya. Wow, luar biasa saudara, berbuah pada musimnya. Ya. Yang ketiga, ya, apa saja, perhatikan baik-baik ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berhasil, Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, walaupun kadangkala juga mengalami hambatan, himpitan, ya, tetapi bukan berarti bahwa itu membuat orang itu gagal, tidak. Mengapa? Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam segala jalannya. Jadi ketika kehidupan orang percaya, orang beriman, orang benar senantiasa merenungkan Taurat Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, maka saudara dan saya akan berhasil. Saudara akan beruntung. Saudara akan mencapai tujuan apa yang saudara mau harapkan. Syaratnya saudara merenungkan siang dan malam. Ya. Membaca, mendengar, renungkan, lakukan, bagikan firman Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata. Mengapa? Karena saudara anak-anak kesayangan Tuhan. Kurban Kristus sudah menjadikan saudara dan saya menjadi umat kesayangannya. Karena Allah melihat darah Yesus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Yakinkan dirimu bahwa saudara adalah orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara pasti berhasil apapun yang saudara lakukan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, Engkau begitu baik dan Engkau begitu berkemuran dan mengasihi kami.
Kami sangat percayakan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadikan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu kami sangat yakin akan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, kalau mungkin saat-saat ini banyak yang mengalami kegagalan di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Bapa, berkati mereka, jamah hatinya, ubahkan hatinya, agar mereka menjadi orang-orang yang suka membaca, mendengar, dan melakukan firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses di dalam usahanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin.